Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini kita, sudah memasuki pertemuan keempat. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal, di mana aktiva atau kekayaan itu adalah sumber pembelanjaan. Nah, kekayaan yang dimiliki perusahaan itu disebut dengan aset atau aktiva. Kemudian sumber pembelanjaan tersebut disebut dengan pasipa yang menunjukkan pihak yang menyediakan aset, yaitu kreditur dan pemilik. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Seperti yang bisa dilihat pada persamaan dasar akuntansi yang ada di bawah, itu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nanti, untuk jumlahnya itu harus balance antara aktiva dan pasipa. Aktiva itu adalah kekayaan atau aset, sedangkan pasipa itu adalah kewajiban ditambah dengan modal. Nah, ini ada contoh beberapa transaksi. Yang pertama itu adalah penyetoran uang tunai sebesar 15 juta sebagai modal awal untuk membuka usaha. Kemudian ada transaksi pembelian peralatan senilai 10 juta secara tunai. Kemudian ada pembelian perlengkapan 1.350.000 dan berjanji akan membayarnya dalam waktu dekat. Nah, jika ada kalimat berjanji akan membayarnya dalam waktu dekat, itu artinya pembeliannya secara kredit. Beda dengan transaksi pada poin B, itu disebutkan secara tunai. Atau jika pada soal tidak disebutkan secara tunai, tetapi juga tidak disebutkan secara utang, dan tidak disebutkan juga berjanji akan dibayar pada periode berikutnya, maka itu diasumsikan adalah pembeliannya secara tunai. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu menerima pendapatan sejumlah 7.500.000 secara tunai. Nah, jika ada transaksi seperti ini, artinya pendapatannya itu diterima cash. Jika ada kata-kata seperti menerima pendapatan sejumlah 7.500.000 tetapi akan diterima pada bulan depan, maka pendapatannya itu bukan berupa kas, tetapi berupa piutang. Nah, transaksi selanjutnya adalah biaya yang dikeluarkan, berarti ini adalah pembayaran biaya-biaya yang terjadi pada satu periode. Kemudian transaksi yang F, membayar utang kepada kreditur. Transaksi yang G, perlengkapan yang masih ada sebesar 550. Artinya, pada poin C, dia membeli perlengkapan sebesar 1.350.000. Sedangkan pada poin G, perlengkapan yang masih ada sebesar 550. Nah, ini artinya dari 1.350 itu telah dipakai sejumlah sekian, nah dan sisanya adalah 550. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu pengambilan kas sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Ini juga istilah dalam akuntansinya adalah prive. Nah, ini adalah contoh persamaan dasar akuntansi atas transaksi dari A sampai H. Biasanya di atas disebutkan nama perusahaannya, kemudian periodenya periode apa. Nah, di sini kan tadi kita sudah kita ketahui bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan utang ditambah modal. Di sini aktivanya terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan. Nah, ini aktiva di sini bisa berubah sesuai dengan transaksi yang ada pada soal. Bisa lebih banyak. Misalnya kalau seandainya ada transaksi yang menimbulkan piutang, maka di sini ada kas, piutang, peralatan, perlengkapan. Menyesuaikan, ini tidak baku ya. Aktiva ini bukan hanya kas, peralatan, perlengkapan. Aktiva itu banyak jenisnya.
Bisa dilihat pada buku pengantar akuntansi. Hanya saja pada jawaban ini menyesuaikan sesuai dengan transaksi yang ada pada soal. Jika ada, maka dibuat di sini. Jika tidak ada, tidak perlu dibuat. Oke, untuk yang transaksi A. Transaksi A itu kan tadi menyetor uang senilai 15 juta sebagai bentuk setoran modal awalnya. Nah, keterangannya adalah investasi awal. Karena dia menyetorkan uang tunai, maka yang bertambah adalah kas. Dan modalnya juga bertambah. Nah, jadi di sini 15 juta aktifannya dan jumlah pasifanya juga 15 juta. Harus balance. Kemudian transaksi yang B tadi adalah membeli peralatan secara tunai senilai 10 juta. Dikarenakan pembeliannya secara tunai, maka kasnya berkurang sebesar 10 juta. Sedangkan peralatan karena dia beli berarti peralatannya nambah senilai 10 juta. Kemudian kita hitung. Nah, karena kasnya sudah dipakai 10 juta untuk membeli peralatan secara tunai, maka saldo kasnya tinggal 5 juta. Dan peralatannya bertambah 10 juta karena dia ada transaksi pembelian peralatan. Nah, kas dan peralatan itu ditambah 15 juta nilainya, dan modal nilainya juga 15 juta. Balance. Kemudian transaksi yang C, membeli peralatan senilai 1.350.000 yang akan dibayar di kemudian hari. Artinya, dia membeli perlengkapan itu secara kredit. Jika pembelian secara kredit, maka yang bertambah adalah utang, bukan kasnya yang berkurang. Jadi transaksi C ini perlengkapannya bertambah 1.350.000 dan hutangnya juga bertambah 1.350.000. Setiap selesai transaksi maka dihitung saldonya. Ingat, saldo aktiva harus sama dengan saldo pasiva. Pasiva itu adalah utang ditambah modal. Kemudian masuk transaksi yang D. Nah, di sini ada menerima pendapatan secara tunai sebesar 7.500.000. Karena dia menerima pendapatannya secara tunai, artinya ada kas yang masuk. Kas bertambah 7.500.000. Dengan adanya pendapatan bertambah, di sisi pasifanya yang bertambah adalah modal. Jadi di sini transaksi D ini menambah kas sebesar 7.500.000 dan menambah modal sebesar 7.500.000. Kemudian transaksi E yaitu membayar segala biaya yang terjadi pada bulan Januari. Ada biaya gaji, biaya sewa, biaya listrik dan air, serta biaya lain-lain. Nah, pembayaran biaya ini mengeluarkan uang. Artinya, kasnya berkurang. Sama seperti pendapatan, jika pendapatan tadi menambah modal, maka biaya-biaya ini mengurangi modal. Nah, artinya transaksi untuk pembayaran biaya ini mengurangi kas dan mengurangi modal. Kemudian transaksi yang F, membayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 950.000. Jika kita membayar utang, maka utang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Maka di sini aktivanya adalah mengurangi kas sebesar 950.000 dan mengurangi utang sebesar 950.000. Kemudian transaksi yang G, perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 550. Sedangkan dia membeli perlengkapan sebesar 1.350.000. Artinya, ada perlengkapan yang telah digunakan sebesar 800.000. Nah, penggunaan perlengkapan ini atau istilahnya perlengkapan yang dipakai, itu transaksi ini mengurangi nilai perlengkapan dan mengurangi nilai modal. Berapa jumlahnya? 800. Dapat dari mana 800?
Pembelian perlengkapan tadi kan harganya 1.350.000. Sedangkan pada transaksi yang G bunyinya perlengkapan yang tersisa. Nah, jika sisanya bernilai 550, sedangkan yang dibeli nilainya 1.350.000, maka 1.350.000 dikurangi dengan 550. Dapatlah 800. 800 inilah nilai perlengkapan yang dipakai, yang menjadi pengurang dari nilai perlengkapan dan modal. Nah, transaksi yang terakhir itu adalah pengambilan pribadi sebesar 2 juta. Pengambilan pribadi ini dia mengambil uang kasnya, sehingga kasnya berkurang dan juga mengakibatkan modalnya juga berkurang senilai 2 juta rupiah. Nah, setelah transaksi semuanya selesai dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka dijumlahkan. Pada kolom aktiva, kasnya senilai 5.900.000, peralatan 10 juta, perlengkapan 550.000. Pada kolom pasipa, utangnya sebesar 400.000 dan modalnya 16.050.000. Nah, kolom aktiva, kas peralatan dan perlengkapan itu dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan penjumlahan utang dan modal. Jika nilainya tidak balance, nah di sini kan bisa kalian lihat ya, kas tambah peralatan tambah perlengkapan sama dengan utang tambah modal. Jika nilainya tidak sama atau tidak balance, maka terdapat kesalahan perhitungan pada persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada tugas. Silakan dikerjakan. Ini adalah penjelasan singkat tentang persamaan dasar akuntansi beserta contoh transaksinya. Jika kurang paham, bisa diulang lagi untuk mendengarkan video ini penjelasannya, dan juga silakan baca buku pengantar akuntansi. Oke, sekian penjelasan singkat saya. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Sekian penjelasan singkat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.